الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memuji, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia yang tak terhingga kepada kita semua. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa keimanan, sehingga alhamdulillah dengan nikmat iman itulah yang mampu mengalahkan seluruh kesibukan-kesibukan kita, yang mampu mengalahkan rasa kantuk kita, yang mampu mengalahkan rasa malas kita untuk menghadiri salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan dari rumah kita menuju rumah Allah ini menjadi penggugur, penghapus segala dosa-dosa kita di tahun-tahun sebelumnya. Tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan mari kita berusaha, berikhtiar mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan salawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau kelak di yaumil qiyamah kita dikenali sebagai umatnya dan insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi kepada jamaah sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaga kita dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Perlu kita sadari bahwasanya kita telah masuki tahun baru Hijriah. Kita berada pada awal bulan daripada tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram. Maka sikap kita menghadapi tahun baru inilah yang mesti kita sikapi dengan baik. Kurang lebih ada 3 perkara atau tiga sikap yang mesti kita sikapi dalam menghadapi bulan Muharram, menghadapi tahun baru Hijriah ini. Yang pertama adalah
Mari kita bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri, menghitung-hitung di tahun yang lalu, di tahun sebelumnya, sudah banyak kebaikan yang kita lakukan ataukah keburukan yang kita lakukan. Jangan sampai di tahun sebelumnya kita melakukan kesalahan, maksiat, dan di tahun yang sama kita masih dalam posisi tersebut. Maka dengan muhasabah kita menghisap-hisap, menghitung-hitung, mudah-mudahan kita bisa menilai diri kita sendiri. Kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Karena sejatinya seorang muslim, orang yang beriman, seharusnya bermuhasabah di setiap harinya. Sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermuhasabah sebelum tidur. Mereka bermuhasabah sebelum mata mereka tertutup. Untuk apa muhasabah? Untuk melihat bekal-bekal yang telah kita lakukan untuk kehidupan hari esok. Dan muhasabah ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah yang Allah firmankan dalam surah Al-Hasyr. Allah ingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri melihat apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang berbentuk manusia, dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dan kita akan terus melakukan perjalanan sampai pada garis finish surga atau neraka. Dan untuk menentukan tempat kita terakhir surga atau neraka, tempatnya adalah di sini, di dunia ini. Olehnya itu, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bekal apa yang telah kita perbuat untuk hari esok kematian kita, untuk hari akhirat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan maha adilnya telah memberikan petunjuk kepada kita semua melalui Al-Quran dan melalui petunjuk nabinya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap petunjuk yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, ini adalah jalan kanan. Apa itu jalan kanan? Jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah telah haramkan, apa-apa yang telah Rasulullah larang dan diperintahkan untuk ditinggalkan, itu adalah jalan kiri, jalan menuju neraka. Maka kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi potensi yang sama, bisa memilih keburukan atau kebaikan. Maka Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dengan bentuk perangainya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan kepada diri kita semua untuk bisa memilih berbuat fujur, kemaksiatan, atau taqwaha, atau melakukan ketakwaan, kebaikan-kebaikan. Maka setiap pilihan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu adalah murni pilihan kita sendiri. Itu adalah murni pilihan hidup kita sendiri. Kalau kita memilih jalan kanan, mengikuti perintah Allah dengan contoh Rasulullah, maka pada akhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mengikuti jalan kiri, melanggar perintah-perintah Allah, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, maka kita telah mengambil jalan kiri, maka itu semua berujung pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya untuk memilih jalan yang kanan. Dengan kesadaran hati kita, dengan anggota tubuh kita, kita maksimalkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh itu, muhasabah, introspeksi diri ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang tahun kemarin belum aktif sholat 5 waktu di masjid, di tahun yang baru ini kita kembali aktifkan diri kita, hadir ke masjid-masjid terdekat
di tempat kita tinggal, apapun aktivitas kehidupan kita, tidak melalaikan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang kedua adalah kita mesti berhijrah dalam menghadapi tahun baru ini. Hijrah itu dalam artian kita berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari kebaikan menuju dari keburukan menuju kebaikan. Ila zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Olehnya itu, mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita berada dalam kemaksiatan, maka kita berniat dalam hati kita, di tahun ini kita berhijrah, meninggalkan perkara-perkara maksiat, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada tempat-tempat yang terbaik. Mudah-mudahan dengan hijrah kita, Allah Subhanahu wa taala melihatnya sebagai satu perjuangan, sebagai satu usaha untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah sikap yang terbaik untuk menyambut tahun baru. Kita masuki tahun baru Hijriah ini adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Continue, terus menerus. Ketika kita sudah melakukan kebaikan dan itu kita yakini kebaikan, maka kita harus istiqomah. Istiqomah sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Terus menerus dalam kebaikan, terus menerus dalam membaca Quran, terus menerus dalam berjamaah ke masjid, terus menerus dalam amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan yang baik. Dan itulah dinamakan husnul khatimah. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Olehnya itu 3 sikap ini mesti kita gunakan dalam menyambut tahun baru ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya menaruh dalam hati kita semua untuk bisa istiqomah, untuk bisa berhijrah, untuk bisa continue dalam amal-amal soleh ini sampai ajal menjemput kita. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Pada akhirnya khatib berwasiat, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita di tahun-tahun yang lalu. Kesalahan-kesalahan kita Allah ampunkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, memberikan kita kekuatan untuk beramal soleh sampai ajal menjemput kita. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى